Perkenalkan, nama saya Alifa Nurfadila, NPM A1C020018 dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan pecahan untuk memenuhi tugas praktikum media pembelajaran non-TIK dengan dosen pengampu Ibu Pipin Devi Erasanti MPD. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bilangan pecahan. Masih semangat kan? Masih pagi loh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan pecahan untuk matematika SMP kelas 7. Bilangan pecahan. Nah, di sini Ibu akan terdapat materi, latihan, dan kuis. Nah, materi yang akan kita pelajari nanti, yang pertama mengenal bilangan pecahan dan operasi bilangan pecahan. Serta di sini Ibu juga ada latihan subbab 1, latihan subbab 2, serta kuis subbab 1 dan kuis subbab 2. Oke, kita langsung saja ya anak-anak ke materi yang pertama, yaitu mengenal bilangan pecahan. Di sini Ibu akan menanya nih, kalian di SD sudah mendapatkan pernah mendengarkan bilangan pecahan kan? Mana? Ada yang tahu nggak? Coba Clara. Pernah mendapatkan materi tentang bilangan pecahan? Sepertinya ada, Bu. Tapi udah agak-agak lupa. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang bilangan pecahan agar kalian lebih ingat. Nah, bilangan pecahan merupakan salah satu kelompok bilangan dengan bentuk M per N, di mana M dan N merupakan bilangan bulat serta N tidak sama dengan 0. Nah, nilai M dan N saling prima, artinya tidak ada faktor atau pembagi yang bisa membagi M dan N sekaligus. Nah, dalam bilangan pecahan, M disebut sebagai pembilang, sedangkan N disebut sebagai penyebut. Bisa kita lihat ya anak-anak, ini ada contoh, ada setengah, 2/4, dan 4/8. Di mana satu ini disebut sebagai pembilang dan 2 ini sebagai penyebut, atau 1 ini sebagai M dan 2 ini sebagai N. Begitu pula dengan 2/4 atau 4/8. Oke, kita next ya. Nah, di sini kita juga mempelajari tentang jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini ada dua, ada pecahan murni dan pecahan bukan murni. Pecahan murni itu jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, atau A kurang dari B, atau dalam tadi kan kita misalkan M per N kan, atau M lebih kecil dari N. Maka pecahan tersebut disebut dengan pecahan murni. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak, bahwasanya setengah 1 itu lebih kecil dari 2 kan? Benar kan? Itu membuktikan bahwasanya 1/2, 2/3, 2/4, 5/6 termasuk pecahan murni. Sedangkan pecahan bukan murni yaitu pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Seperti 4/3, dimana kan jelas kan 4 lebih besar daripada 3. Nah, itu tentang pecahan biasa. Lanjut, contoh jenis-jenis bilangan pecahan ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran merupakan pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan bilangan murni. Nah, bisa anak-anak lihat ya, bahwasanya ini ada sebuah contoh bentuk pecahan campuran yang ditulis MN per O, di mana O tidak sama dengan 0. Contohnya, ini kita baca 2/3/4. Atau kalau kita jadikan pecahan biasa, dia menjadi 2 kali 4, 8 ditambah 3, 11, 11/4. Begitu pula dengan 3, 1/5, dan 7, 2/3. Oke, next. Nah, kemudian ada juga pecahan senilai.
Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda yang dapat bernilai sama, asalkan perbandingannya tetap. Bisa kita lihat ya, pada contoh 2/5 itu senilai dengan 4/10. Maksudnya, perbandingannya tetap. Itu sama-sama kedua penipu dan pembilangnya kita kalikan dengan 2. Sehingga mendapatkan 2 dikali 2 yaitu 4, 5 kali 2 yaitu 10. Maka pecahan 2/5 senilai dengan 4/10. Next. Nah, ada pun pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Namun, pecahan desimal ini ada ciri pecahannya, yaitu ada tanda koma. Kemudian ada pecahan persen, di mana persen adalah pecahan dengan penyebut 100 dengan ciri-cirinya diakhiri dengan tanda persen, garis dan bulat itu ya. Jadi itu namanya persen. Oke, sebelum Kemudian kita ada lanjut, lagi yuk pecahan simak per dulu mil. video di bawah ini. Pecahan per mil adalah pecahan dengan Halo penyebutnya semua, 1000. jumpa lagi di diakhiri dengan kelas tanda Kak Nunu. per Kali ini 1000. kita akan membahas cara menulis Next. bilangan pecahan. Nah, Teman-teman, bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memotong telur, apel, pizza, dan pepaya untuk dibagikan sama besar. Agar kalian dapat menulis bilangan pecahan dengan baik, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa, dukung terus Kak Nunu dengan cara subscribe, like, dan tekan loncengnya agar kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya. Oke teman-teman, amatilah gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning, dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Bagaimana cara menulis bilangan pecahannya? Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Sehingga pecahan tersebut dapat ditulis 2/10. Gambar kedua, ada 2 warna berbeda pada tongkat dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Selanjutnya, gambar ketiga. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Teman-teman, pada gambar pertama, konsep pecahan diartikan sebagai 1 bagian yang sama. Sedangkan pada gambar kedua dan ketiga, konsep pecahan diartikan sebagai 1 bagian dari 1 unit tertentu. Oke teman-teman, berikutnya kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan konsep pecahan. Soal nomor 1. oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian mendengarkan ibu menjelaskan tentang materi mengenal bilangan pecahan dan telah melihat kan video tentang bilangan pecahan juga. Nah, kali ini kita akan membahas soal latihan. Kalian harus semangat ya. Ayo perhatikan ibu agar kalian mengerti tentang bilangan pecahan. Maka silakan perhatikan ibu ya. Nah, di sini ibu terdapat 3 soal latihan. Nah, kita mulai saja ya anak-anak. Tolong perhatikan ya agar kalian paham tentang bilangan pecahan.
Monik berbelanja di pasar membeli 1/4 kilo ikan nila. Dari pernyataan ini ubahlah ke bentuk pecahan per mil. Lihat solusinya ya anak-anak. Nah, oke, diketahui Monik membeli ikan nila 1/4 kilo. Nah, yang ditanya, ubahlah ke bentuk per mil, pecahan per 1000. Nah, dari 1/4 ini bagaimana caranya agar penyebutnya per 1000? Maka sama-sama dikali, karena penyebutnya dikalikan 250 per 250, sehingga didapatkan 250 per 1000. Jadi bentuk pecahan per mil yang didapatkan adalah 250 per 1000. Next, selanjutnya ada soal lagi. Cordella mempunyai 7/5 kilo kacang kilo, sedangkan Cynthia 8/3 kilo kacang kilo. Dari pernyataan ini termasuk coba dari jenis-jenis pecahan apa? Oke, kita lihat ya solusinya. Kalian tahu nggak kira-kira termasuk jenis-jenis pecahan yang mana tadi? Ayo, masa lupa sih anak-anak? Pecahan murni, Bu. Benar nggak ya? Oke, kita lihat solusinya aja ya. Nah, jawabannya Cordella ada 7/5 kilo, sedangkan Cynthia 8/3 kilo. Dari 7/5 dan 8/3 ini termasuk bukan pecahan bukan murni, yang mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dan ini termasuk bagian dari pecahan biasa. Next. Nah, kita ke soal yang ketiga. Ibu dan Andika berbelanja di pasar. Ibu Andika membeli 2,5 kilo jeruk dan Andika membeli 3,4 buah jeruk. Tentukanlah pecahan campuran dari jeruk dan mangga yang dibeli Ibu dan Andika. Nah, kita klik solusinya anak-anak. Nah, di sini jeruk. Jeruk ada 2,5 kilo sama dengan 25/10 karena satu angka di belakang koma. Sehingga pecahan campurannya adalah 25/10. Jika kita kalikan mendapat 25/10. 2 kali 10, 20 tambah 5, 25. Dan untuk mangga ada 3,4 kilo. Sama dengan 34/10. Pecahan campurannya 3, 4/10. Jika kita kalikan dapat ya anak-anak. 3 kali 10, 30 tambah 4, 34/10. Kita next, ada apa lagi ya di sini? Oh, ternyata ada kuis. Di sini Ibu ada 3 kuis. Tolong perhatikan ya anak-anak. Ayo kita kerjakan kuis nomor pertama. Nah, Alipa sedang sakit. Karena lagi sakit, dia meminum obat yang memiliki dosis 25%. Nah, dari bentuk ini, manakah yang termasuk pecahan per mil? Ayo anak-anak. Dari pecahan ini, dari contoh 25%. Tadi apa per mil itu anak-anak? Ada masih ingat? Ya, benar sekali. Pecahan yang penyebutnya per 1000. Nah, kira-kira dari soal ini, jawabannya apa anak-anak? Oh, coba, Cynthia, sebutkan. Sepertinya C, Bu. Oke, kita klik C ya. Kira-kira benar atau salah jawaban Cynthia? Ternyata jawaban Cynthia benar. Oke, karena benar, teman-teman yang lain kan juga belum pada tahu. Kita klik ya solusinya. Jawabannya adalah C, karena per mil itu sama dengan per 1000. Dari soal 25%, itu sama dengan 25/100. 25/100 itu agar menjadi per 1000, penyebutnya sama-sama dikalikan 10, sehingga 25 kali 10 250, 100 kali 10 1000. Jadi didapatlah 250/1000. Oke, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Alifa membeli 1 pizza dan mau diberikan ke 6 orang anaknya. Dari soal ini termasuk jenis pecahan apa? Yang tahu anak-anak ini pecahan apa? Yang A,
klik ya, coba. Ya, salah. Yang C, Bu. Klik ya. Kita dulu yang C. Ya, salah juga. Yang D aja, Bu, coba. Oke, kita klik yang D ya, anak-anak. Ye, benar. Nah, karena banyak anak yang belum tahu, makanya perhatikan dulu ya menjelaskan solusinya. Oke, kita lihat ya. Jawabannya D, pecahan murni. Karena 1, 2, 3 itu kita bagi 6 sehingga 1/6. Dimana ini termasuk pecahan murni karena nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Terlihat jelas kan anak-anak, 1 itu lebih kecil daripada 6. Oke, kita next ke soal yang nomor 3. Caca memiliki potongan pizza 3/5 dari bagian yang dikasih alfa. Dari kasus ini adalah pecahan yang ke pecahan 9. Maka, ayo anak-anak, ini kira-kira berapa jawabannya? Yang A, atau yang B, atau C, atau yang D? Yang C, oke, kita klik yang C ya. Ya, benar sekali. Kita lihat solusinya ya anak-anak. Nah, jawabannya C, 6/10 karena 3/5 itu senilai dengan 6/10 karena sama-sama kita kalikan bilang dan penyebutnya dengan 2/2. Yang 3 kali 2, 6, 5 kali 2, 10. Oke. Nah, sudah ya kuis untuk subbab pertama yaitu mengenal bilangan pecahan. Kita ke subbab kedua ya, yaitu operasi hitung pecahan. Nah, di sini terdapat 3. Ada perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita next. Pertama ada perkalian pecahan. Perkalian pecahan ini terdapat sifat-sifat perkalian dalam pecahan. Pertama, sifat komunikatif, yaitu A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Kemudian ada sifat apa lagi? Ada sifat asosiatif, yaitu A per B dikali C per D dalam kurung dikali E per F. Maka dapat dibentuk juga sebagai A per B dikali dalam kurung C per D dikali E per F. Dengan B, D, dan F tidak sama dengan 0. Oke, yang terakhir adalah sifat distributif. A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F sehingga menghasilkan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Atau jika dalam bentuk pengurangan juga sebaliknya. Dengan B, D, dan F tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan ini ada A per B dibagi C per D. Untuk pengerjaannya kita balik ya. A per B dikali D per C. Sehingga menghasilkan A kali D per B kali C. Catatan, dengan A kurang dari B, maka A per C kurang dari B per C. Dengan C lebih besar dari 0. A lebih besar dari B, maka A per C lebih besar dari B per C. Dengan C lebih kecil dari 0. 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari B lebih kecil dari C. Maka 1 per A lebih besar dari 1 per B dan lebih besar dari 1 per C. Contoh nih, 4/8 dibagi 2/6. Yaitu kata ibu tadi dibalikkan yang sebelahnya, sehingga 4/8 dikali 2, 6/2. Sehingga 4 kali 6 yaitu 24, 8 kali 2 yaitu 16. Kemudian kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama ada komunikatif. A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Dengan P tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Selanjutnya asosiatif. A per B ditambah C per D dalam kurung ditambah E per F sama dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F. Dengan B, D, dan F tidak sama dengan 0. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan, kita ada latihan nih, sama seperti subbab yang pertama tadi. Terdiri dari 3 soal. Ayo anak-anak, kita perhatikan dulu agar kalian lebih mengerti lagi tentang bilangan pecahan, operasi hitungnya. Nah, ada pun soal yang pertama, Pak Reza mempunyai aluminium 8 1/2 meter dan menambah lagi 1 1/4 meter untuk membuat
pintu, sedangkan untuk membuat pintu diperlukan 7/3/5 meter. Nah, yang ditanyakan di sini, sisa aluminium yang dimiliki Pak Reza sekarang berapa ya? Oke, kita lihat solusinya ya. Total aluminium yaitu 81/2 ditambah 11/4 itu bisa kita bentuk ke pecahan biasa. 8 kali 2, 16 tambah 1, 17/2 ditambah 1 kali 4, 4 tambah 1, 5/4. Nah, kedua pecahan ini kan belum sama penyebutnya. Kita samakan penyebutnya ya dengan sama-sama dibagi 4, sama-sama penyebutnya 4 yaitu sehingga didapatlah 34/4 ditambah 5/4 sehingga didapatkan 39/4. Karena yang diperlukan untuk membuat pintu ini 7/3/5, maka kita kurangkan ya, berarti aluminium yang Bapak Reza ini adain tadi berkurang kan? Kita buat sehingga sisa sama dengan total dikurang 7/3/5 atau yang dipakai. Sama dengan 39/4 dikurang 38/5. Kita samakan penyebutnya sama-sama per 20. Sehingga 195/20 dikurang 152/20. Didapatkan 43/20. Atau 23/20 atau 2,15. Jadi, sisa aluminium yang dimiliki Pak Reza sekarang adalah 23/20 meter atau 2,15 meter. Baiklah anak-anak, lanjut ke soal nomor 2. Seorang dokter memberikan vaksin tablet pada seorang pasien. Jika tiap hari harus meminum 1/4 tablet, maka obat yang akan habis dalam klik ya. Caranya yaitu diketahui total tablet 40 tablet. Dosis minumnya 1/4. Ini didapatkan 5/4 tablet per hari. Yang ditanyakan waktu sampai berapa lama waktu obat ini akan habis. Maka dijawabnya penyelesaiannya waktu sama dengan total dibagi dosis. 40 dibagi 5/4. Kita balik ya, jadi 40 kali 4/5. 140 kali 4 berapa anak-anak? 160/5. 160 dibagi 5 adalah 35. Ya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tarif angkutan antar kota naik 15%. Tarif pada hari biasa 30.000. Berapakah tarif angkutan pada Hari Raya Idul Fitri? Dan solusinya, kenaikan tarif angkutan sama dengan 15% kali tarif hari biasa. 15% dikali 30.000 sama dengan 15% sama dengan 15 per 100. 15 per 100 dikali 30.000 sehingga didapatkan 4.500. Maka tarif angkutan pada hari raya adalah tarif lama ditambah kenaikan tarif, yaitu 30.000 ditambah 4.500 menghasilkan 34.500. Nah, setelah melihat latihan dan penjelasan tentang operasi hitung bilangan pecah, kali ini Ibu ada kuis, ada 3 buah soal kuis. Ayo anak-anak kita kerjakan bersama-sama. Pak Adi bin Untung mempunyai sebidang tanah yang luasnya 1.200 meter persegi. Tanah tersebut diberikan kepada anak nomor 1 yaitu 1/5 bagian, anak nomor 2 1/4 bagian, dan akan dibangun musola 1/3 bagian. Sisa tanah Pak Adi adalah berapa anak-anak? Gak tahu ya? Coba kita klik yang di. Oh, benar sekali. Kita klik solusinya ya anak-anak. Nah, pembahasannya, total luas tanah tadi yang diketahui 1.200 meter persegi. Luas tanah untuk anak pertama yaitu 1/5 bagian dari 1.200. Maka kita kalikan aja 1/5 dikali 1.200. Didapatkan 1.200 dibagi 5 yaitu 240.000. Untuk luas tanah untuk anak kedua yaitu 1/4 dikali 1.200. Yaitu 1.200 dibagi 4 sama dengan 300 meter. Jadi luas tanah untuk anak pertama ada 240, untuk anak kedua ada 300, dan luas tanah untuk musola yaitu 1/3 dikali 1.200. Sehingga didapatkan 400 meter. Jadi sisa luas tanah Pak Adi sekarang adalah total dikurang luas tanah anak pertama ditambah luas anak kedua, luas anak ketiga.
yaitu 1200 dikurang 240 ditambah 300 ditambah 400 menghasilkan 1200 dikurang 940 sehingga menghasilkan lagi 260 meter. Jadi sisa tanah untuk Pak Adi adalah 260 meter persegi. Maka jawaban yang benar tadi adalah D. Lanjut ke soal kuis nomor 2. Tini mempunyai pita 5,5 meter dan membeli lagi di toko 1/3 meter. Pita tersebut digunakan untuk membuat hiasan bunga 3/4 meter dan untuk membungkus kado 2/6 meter. Sisa pita Tini adalah, ayo berapa anak-anak? A ya, coba. Oh benar sekali, ternyata kalian punya pinter deh. Kita klik solusinya ya, karena masih banyak yang belum tahu. Total panjang pita Tini. Panjang seluruhnya 5,5 ditambah 1/3. Menghasilkan 5 tambah 1, kita keluarkan yang 5 dengan satunya. 5 tambah 1, 6. Kali setengah ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadikan 3/6 ditambah 2/6. Sehingga didapatkan 6, 5/6. 3 tambah 2 kan 5 kan? Jadi panjang total pita Tini ada 6, 5/6. Panjang pita yang digunakan, panjangnya ada 2, 3/4 ditambah 2, 1/6. 2 tambah 2 yaitu 4. Kemudian kita yang di dalam 3/4 ditambah 1/6, kita samakan penyebutnya dengan per 12, yaitu didapatkan 9/12 ditambah 2/12. Jadi 4, 9 tambah 2, 11, 4, 11/12. Nah, yang ditanya Trika sisa pita Tini, maka rumusnya sama. Panjang total dikurang penggunaan. 6, 5/6 dikurang 4, 11/12. Nah, di sini Ibu menjalankannya dengan Ibu ubah lagi ke pecahan biasa. 6 kali 6, 36 tambah 5, 41. 41/6. Nah, dikurang 4 kali 12, 48 ditambah 11, 59/12. Sehingga kita kurangkan dengan cara menyamakan penyebutnya. Per 12, 82/12 dikurang 59/12. Sehingga didapatkan 23/12. Sama dengan 1/12 atau 1,91 meter. Jadi sisa pita Tini sekarang adalah 1/12 atau 1,91 meter. Baik, kita lanjut ke kuis nomor 3. Seorang ibu mempunyai 3 orang anak putri. Ibu ini bermaksud membagikan selai kain sutra yang panjangnya 9/2/3 meter. Masing-masing putrinya memperoleh panjang yang sama. Tentukanlah panjang masing-masing kain tersebut. Nah, di sini ada sebuah soal. Ada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak putri. Nah, dia itu memiliki selai kain sutra yang panjangnya 9/2/3 meter. Berapa ya panjangnya kira-kira? Berapa ya anak-anak? Coba ya kita klik yang mana, yang B? Ya, salah. Yang D ya? Salah lagi. Yang C kan? Nah, ternyata jawabannya C. Ternyata kalian masih banyak belum paham ya. Kita klik solusinya ya. Kita klik solusinya. Sehingga panjang kain yang diperoleh masing-masing putrinya adalah panjang seluruh kain dibagi dengan jumlah putrinya. 9/2/3 dibagi 3. Maka 9 kali 3, 27 tambah 2, 29/3 dibagi 3. 3 itu kan sama dengan 3/1 nih. Jadi 29/3 dikali 1/3. Karena dibalik tadi kan, ada sifatnya tadi. Maka didapatkan 29/9. Oke, terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini mengenai bilangan pecahan. Terdapat 2 materi, yaitu bilangan pecahan dan operasi hitung bilangan pecahan. Nah, dapat kita simpulkan anak-anak bahwasanya pelajaran kita hari ini, bilangan pecahan itu adalah bilangan berbentuk pecahan yang untuk M/N, dengan M disebut sebagai pembilang dan N sebagai penyebut, di mana N tidak boleh sama dengan 0. Dan operasi itu ada 3, ada penjumlahan dan pengurangan, pembagian, dan perkalian pada pecahan. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya. Ibu akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.